Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Coach Cece. Hari ini kita akan membahas tentang strategi investasi saham yang terbaik untuk pemula. Mudah-mudahan dengan menonton video ini teman-teman pemula dapat terbantu. Pertama kita akan membahas tentang cara pembeliannya dulu. Keuntungan itu didapat dari harga beli, jadi bukan dari harga jual. Semakin rendah harga belinya dan semakin tinggi harga jualnya, tentu keuntungannya lebih tinggi. Tapi yang utama adalah harga belinya ya. Kalau harga belinya mahal, otomatis keuntungannya juga semakin tipis. Cara belinya yang pertama ada namanya teknik DCA atau Dollar Cost Averaging. Itu dia konsepnya adalah nabung saham, yaitu cocok saat pasar sideways atau dana terbatas. Jadi ini belinya cicil ya, bisa setiap bulan, setiap minggu. Yang kedua adalah namanya metode lump sum, itu dia beli sekaligus. Beli pertama kali lalu di hold sampai kita mau menjualnya. Jadi misalnya kita beli di bulan Januari awal, lalu kita hold sampai 2-3 tahun ke depan baru kita jual. Sedangkan kalau yang DCA tadi belinya cicil ya, setiap bulan, setiap minggu. Teknik lump sum ini cocok ketika pasar bullish. Jadi contohnya masih ingat waktu bulan November dan Desember 2020 ya. Nah itu kan dia bullish. Nah kita tinggal beli aja di situ langsung HK dan hold sampai bulan Februari awal kemarin, itu kita udah untung banyak banget itu. Nah sedangkan kalau yang dana terbatas gimana, ya udah pakai DCA aja, itu yang paling cocok. Nah sekarang ke teknik investasinya. Kalau tadi cara belinya, sekarang tekniknya. Jadi di dalam dunia investasi saham ada 3 teknik atau aliran investasi. Yang pertama namanya value investing. Nah cara kerja value investing ini adalah beli saat harganya terdiskon, dan kita harus juga mengetahui nilai intrinstiknya atau harga wajar saham tersebut. Kita memahami nih technical analysis sedikit aja, minimal untuk mengetahui di manakah titik supportnya untuk entry-nya kita tahu. Nah, lalu kita beli langsung pakai lump sum tadi, atau boleh juga pakai DCA, tapi jangan sampai misalnya 1 tahun atau 2 tahun, tapi hanya paling beberapa minggu atau dalam bulan tersebut aja, karena biasanya value investing ini hanya berlangsung beberapa saat aja, lalu nanti akan kembali naik lagi. Nah lalu cara kerja berikutnya itu kita hold dan sell sampai mencapai harga wajar yang menurut kita. Nah di value investing ini kelebihannya adalah potensi keuntungannya besar ya, karena kita sudah beli di harga bawah ya, jadi ketika kita jual di harga atas otomatis potensi keuntungannya itu besar. Nah dengan jangka waktu yang relatif singkat. Nah biasanya contoh kayak kemarin waktu bulan Maret 2020 sampai dengan Desember dan Februari, itu kan tidak ada setahun ya, kita bisa dapat hasil lebih dari 100% di beberapa saham. Kekurangan lain, Nah, value investing ini juga punya kekurangan. Kekurangannya itu kita harus cermat dalam memilih saham. Jadi nggak bisa sembarangan saham nih. Dia lagi turun dalam, lalu kita main beli aja. Kita harus pilih dulu. Kira-kira saham ini yang fundamentalnya baik yang mana. Nah, kalau misalnya kita salah pilih, kita bisa kena value trap. Nah, value trap ini nih misalnya ada suatu saham, dia harganya diskon ya, turun dalam, terus kita beli, ternyata saham ini turun karena laporan keuangannya memang jelek, atau memang karena manajemennya sudah nggak bagus lagi, akhirnya dia malah turun terus. Setelah kita beli pun turun terus, kita nggak tahu batasnya sampai berapa. Itu namanya value trap. Nah kita ambil contoh ya, ini contohnya adalah BPRI. Ini waktu bulan Maret 2020, ini waktu bulan Mei, ini waktu bulan Mei 2020. Nah kita lihat di sini harganya itu sampai kurang lebih 2.400-an di sini, dan di sini sampai 2.100. Kalau kita pakai aliran value investing, kita bisa mulai cicil nih di sini. Ketika naik ya bisa kita hold atau bisa kita jual sebagian. Nah, ketika dia turun lagi sampai sini, kita tambah lagi muatan dan kita hold terus, karena kita tahu sebelum Covid ini kan harga BRI itu di 4.000-an. Artinya minimal bisa balik ke sana. Kalau kita bisa dapat di 2100 ini dan kita hold sampai hari ini di 4700-an, nah itu kan keuntungannya sudah lebih dari 100% ya, dari 2100 ke 4700. Nah ini yang namanya value investing. Waktunya pun kurang dari 1 tahun, karena hanya dari bulan Mei tadi sampai bulan Maret. Contoh lain juga, ini BBCA. Ini waktu di bulan Maret
harganya 22.000, sekarang sudah 33.000, artinya kurang dari 1 tahun juga dapat keuntungan yang hampir 50%. Contoh lain lagi ada Sido di sini, sama kejadiannya ini bulan Maret juga. Kalau kita hold sampai sekarang sudah naiknya juga hampir 100% ya, dari 470 ke 790. Nah, teknik investasi yang kedua ada namanya growth investing. Jadi cara kerjanya adalah kita harus paham betul nih fundamental saham tersebut, dan kira-kira saham itu harus selalu growth atau tumbuh dan prospek. Jadi ini adalah hal utamanya. Nah, kita pilih saham yang fundamentalnya baik dan yang prospek di masa depan. Nah, di sini kita bisa aja beli di harga mahal dan jualnya lebih mahal lagi karena prospeknya untuk bertahun-tahun mendatang, bukan hanya untuk 1-2 bulan atau 1 tahun doang, tapi bisa ke 3, 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, grafik harga sahamnya juga harus terus naik setiap tahun. Kira-kira saham apa nih ya seperti ini ya. Lalu EPS, ROE, NPM, ini net profit margin terus naik atau stabil. Jadi dari tahun ke tahun secara normali dia harus naik terus. Itu namanya tumbuh terus. Nah, juga rajin bagi dividen yang terus meningkat. Kenapa harus rajin bagi dividen? Karena dengan bagi dividen berarti kan perusahaan itu punya profit yang baik dan dia rela membagikan keuntungannya kepada pemilik saham. Yang dari teknik growth investing ini adalah potensi keuntungannya jangka panjang nih. Pikiran kita juga akan lebih tenang karena bisa hold lama ya, jadi nggak usah bingung dengan perubahan harga dalam jangka pendek karena kita tujuannya adalah jangka panjang. Nah, kekurangannya adalah geraknya cenderung lambat. Jadi kita kalau misalnya trader nih mau masuk ke growth investing ini dan dia hanya nunggu dalam 1 minggu harganya cuma geraknya di situ-situ doang ya, pasti nggak akan betah karena memang ini prospeknya untuk jangka waktu ke depan. Nah, tapi juga harus kita evaluasi juga nih saham ini kalau sewaktu-waktu 1-2 tahun ke depan ada perubahan fundamental. Jadi biarpun secara historis dia bagus, tapi kita tetap harus memantau paling nggak setiap kuartal ya, setiap laporan keuangan keluar. Ini contoh juga masih sama sahamnya Bank BCA, tapi kita lihatnya dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, kalau misalnya kita beli di tahun 2017 aja sekitar harganya 15.000 ya. Kita hold selama kurang lebih 5 tahun, sekarang sudah 33.000, artinya sudah lebih dari 100%. Kalaupun turun, dia kembalinya cepat banget. Contoh lainnya juga saham yang sama sudah muncul. Kalau kita beli 2017 di harga sekitar 250 ini, sekarang sudah 790, artinya dalam jangka waktu 5 tahun dia sudah naik lebih dari 300%. Nah, teknik berikutnya adalah income atau dividend investing. Cara kerjanya, saham tersebut rajin bagi dividen yang terus meningkat setiap tahun. Jadi kita mendapatkan keuntungan kalau tadi di growth dan value investing kita dapat dari capital gain, kalau ini fokusnya ke dividennya. Dividen yieldnya juga tinggi dan harus di atas bunga deposito. Kalau deposito rata-rata sekarang 2-3% ya. Artinya harus lebih dari itu setiap tahunnya. Semakin rendah harga, dividen yield kita akan semakin besar. Artinya kalau kita nyicil waktu harganya murah dibanding kita baru beli nih sekarang, tentunya dividen yieldnya akan lebih besar waktu harganya lebih rendah. Nah, ini kita bisa pakai teknik yang lump sum ataupun DCA, sama aja, tergantung sama keadaan keuangan kita ya. Kelebihan dari income investing ini, passive income kita bisa dapatkan tanpa harus menjual sahamnya. Nah, tapi ada kekurangannya juga nih. Kekurangannya harga sahamnya itu biasanya nggak stabil. Maksudnya tidak stabil itu nanti capital gain-nya ya. Bisa aja kita hold 5 tahun tapi keuntungannya misalnya hanya 20%. Kita nggak bisa dapat ratusan persen kayak yang growth investing tadi. Nah, juga perlu modal yang sangat besar dengan jangka waktu yang sangat panjang. Nah, nanti mungkin di video berikutnya kita akan bahas ya tentang ini, tentang khusus tentang dividen. Nah, kita juga tetap harus memilih saham yang berfundamental baik. Kenapa? Supaya dia stabil bagi dividen. Jangan sampai nih dividen tahun ini besar, berikutnya nggak bagi dividen sama sekali. Nah, sekarang kita ambil contoh dari saham PTBA di sektor batubara. Sektor batubara terkenal dia bagi dividen yieldnya sangat tinggi, biasanya di atas 10%. Nah, kita lihat secara grafik tadi ya. Ini dia grafiknya naik sampai sini lalu turun, terpengaruh dengan perubahan dari harga batubara itu sendiri, makanya capital gain-nya nggak bisa stabil. Kalau kita beli misalnya 2017 di harga 2000, anggaplah 2500 ya, harganya sekarang 2600, artinya kita hold 5 tahun itu keuntungannya dikit banget kan. Tapi kita bisa dapat kalau 1 tahunnya 10%, kita bisa dapat 50% total dari modal yang kita setorkan. Nah, kita ambil contoh ya sekarang. PTBA dengan dividen yield 12%, kalau kita invest 10 juta di PTBA, setiap tahun kita akan dapat 1,2 juta.
Ya, ini konsepnya adalah di sekali penempatan lumsum dan kita biarkan ya, kita nggak nambah-nambah lagi atau kita nggak jual. Kalau kita invest 100 juta, maka kita dapat 12%-nya sekitar 12 juta. Kalau kita investasi 1M, kita dapat 120 juta per tahun. Jadi kita kira-kira bisa dapat balik modal 8 tahun nih, sisanya jadi passive income. Jadi maksudnya kalau kita taruh 1M di tahun pertama, kita kan dapat dividen 12% ya rata-rata per tahun. Nah, setelah tahun ke-8, artinya kan modal kita 1M sudah kembali dari dividen itu karena 120 juta kali 8. Nah, tahun-tahun berikutnya, tahun ke-10, tahun ke-20, itu kita terima keuntungan dari dividennya. Nah, sekarang kalian tentukan kira-kira mana nih strategi pembelian tadi, mau DCA atau mau lumsum yang cocok buat kalian, dan kalian mau menganut aliran investasi yang mana. Ketiga-tiganya tidak jadi masalah karena memang hanya timingnya aja yang harus tepat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Juga bisa temukan Coach Cece di TikTok, Instagram, Telegram, komunitas investor santai, maupun di akun website Traktir. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.